Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Solikah. Saya dari program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Nusantara PGRI Kediri tingkat 1 semester 2 dengan NPM 23140700010. Maksud dari video saya kali ini ialah untuk memenuhi tugas dari matkul pengembangan bahasa anak usia dini. Halo adik-adik, perkenalkan namaku Kak Ferry. Kali ini aku mau bawain cerita nih, yaitu cerita Kancil dan Langit Runtuh. Wah, kayak apa sih? Wah, kayak gimana sih? Terus, siapa aja yang ada di cerita itu? Yang ada di cerita itu ada gajah, ada kancil terutama, dan juga kura-kura. Dan ini nih yang paling menakutkan, ada harimau. Kira-kira gimana ya ceritanya adik-adik? Kalau kalian penasaran, yuk simak terus cerita dari Kak Ferry. Di tepi sungai dan di bawah pohon, terlihat nih ada seekor kancil nih adik-adik. Kancil tampaknya sedang beristirahat. Sebab seharian dia dikejar terus sama harimau. Karena harimau sangat ingin memakannya. Tetapi kancil selalu lolos dari terkamannya. Kalau dipikir-pikir, capek juga ya jadi kancil. Berlarian ke sana kemari, menghindari harimau yang selalu ingin memakannya. Akankah kancil punya cara agar tidak dikejar oleh harimau lagi? Tak lama kemudian, di tepi sungai, muncullah seekor kura-kura, temannya kancil. Kura-kura pun bertanya kepada kancil, "Apa kabar Kak Kancil?" Lalu kancil pun menjawab, "Saya lelah adik kura-kura. Saya di sini ingin menemui kamu. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya saya menghadapi harimau yang selalu ingin memakan saya?" Jadi, si kancil ini ingin bertemu dengan kura-kura nih adik-adik. Ingin bertanya bagaimana caranya dia bisa bebas dari terkaman harimau yang selalu ingin memakannya. Kira-kira gimana ya nanti? Gimana ya kelanjutannya? Dan kura-kura akan balas apa nih? Lalu kura-kura pun menjawab, "Bagaimana kalau Kak Kancil berlindung di dalam lubang saja seperti saya? Seperti saya menyembunyikan telur-telur saya." Lalu kancil menjawab seperti ini nih adik-adik. "Bagaimana mungkin? Kalau saya sembunyi di dalam lubang, bagaimana cara saya untuk mencari makanan? Dan pasti saya akan kesulitan bernafas." Betul juga ya Kak Kancil. Kalau begitu, bagaimana kalau Kak Kancil saja yang memasukkan harimau ke dalam lubang? Kalau saya memasukkan harimau ke dalam lubang, di saat saya membawanya, pasti saya langsung dimakan. Bagaimana dong? Ternyata kancil dan kura-kura sama-sama bingung nih adik-adik. Gimana ya solusinya nanti? Iya juga ya Kak Kancil, saya juga tidak terlalu pandai. Bukankah Kak Kancil jauh lebih pandai daripada saya? Jawab kura-kura. Lalu Kancil pun menjawab, "Tak selamanya saya lebih pandai adik kura-kura," kata Kancil. "Tapi tak apa, saranmu itu akan saya pikirkan lagi. Terima kasih ya adik kura-kura." Lalu kura-kura menjawab seperti ini adik-adik. "Baiklah Kak Kancil, senang mendengarnya. Kalau begitu,
segera lakukan sesuatu. Dan akhirnya kura-kura pun pergi masuk kembali ke dalam air. Dan kancil pun lari masuk ke dalam hutan untuk menghindari serangan harimau. Berlari terus, berlari terus. Itulah hari-hari kancil. Tapi kalau tidak cerdik, bukan kancil dong namanya. Gimana ya kelanjutannya? Yuk, simak lagi cerita dari Kak Ferry. Saat kancil berlarian masuk ke dalam hutan, kancil melihat ada lubang yang cukup besar dan dalam. Dan kancil pun mendapatkan ide nih adik-adik, yaitu kancil ingin memasukkan harimau ke dalam lubang itu. Wah, berhasil nggak ya? Tak lama kemudian, kancil pun berteriak, "Wahai saudara-saudara dalam hutan, hari mau kiamat, langit mau runtuh. Cepatlah masuk ke dalam lubang perlindungan ini. Marilah kita berlindung di dalam lubang ini. Cepatlah saudara-saudara." Akibat teriakan kancil itu, semua isi hutan berlarian ke sana kemari adik-adik. Mereka bingung ingin mencari perlindungan di mana. Dan gajah dan harimau tidak sengaja mendengar ucapan si kancil. Lalu banyak hewan yang berlarian ke sana kemari. Akhirnya gajah dan harimau pun masuk ke dalam lubang yang sama bersama kancil. Akan tetapi di dalam lubang itu hanya mereka bertiga saja nih adik-adik. Karena hewan-hewan yang lain takut sama harimau. Lalu saat kancil, gajah, harimau sudah masuk ke dalam lubang itu, apakah yang akan terjadi ya adik-adik? Apakah harimau akan memangsa kancil? Atau memangsa gajah? Atau juga memangsa kedua-duanya? Waduh, gimana ya? Yuk simak terus. Akhirnya mereka bertiga ada di lubang yang sama nih adik-adik. Dan kancil pun berkata, "Wahai Kak Gajah dan Kak Harimau, di dalam lubang ini kita harus menjaga kebersihan. Tidak boleh ada yang kentut maupun buang air. Kalau itu terjadi, tanah yang di atas akan menimbun kita." Lalu harimau dan gajah berkata, "Baiklah kancil, baiklah." Waduh, ada-ada aja ya kancil. Bisa-bisanya kalau ada yang kentut, tanah yang ada di atas akan menimbun dan jatuh ke dalam lubang itu dan menimpa gajah, kancil, dan harimau. Apakah itu benar adik-adik? Tapi bila itu terjadi bagaimana? Soalnya saya sendiri tidak bisa kalau harus menahan kentut. Tanya gajah pada kancil. Dengan cerdiknya, kancil pun menjawab seperti ini adik-adik. Bila itu terjadi, maka yang kentut harus dihukum, supaya bencana itu tidak terjadi di dalam lubang ini. Hukumannya ialah yang kentut dikeluarkan dari lubang ini. Lalu gajah dan harimau menjawab, "Baiklah, baiklah." Waduh, bahaya juga ya kalau harus dilempar dari lubang itu. Nanti kan bisa luka-luka adik-adik. Tapi apakah itu benar yang dimaksud oleh kancil? Dan mereka pun berjanji. Mari kita berjanji bila siapa yang kentut di dalam lubang ini, kita harus keluarkan dari lubang ini, kata kancil pada harimau dan gajah. Baiklah, baiklah, janji kita tepati, kata gajah dan harimau. Tetapi tak lama kemudian terdengar suara kentut yang membuat bau busuk. "But, ini kentut siapa? Busuknya bukan kepalang. Ini kentut gajah kah?" kata harimau. Lalu gajah pun tidak terima atas ucapan harimau. Gajah pun menjawab,
Bukan aku. Kentutku baunya tidak seperti ini. Kalau saya kentut, pasti suaranya jauh lebih besar, kata gajah dengan meyakinkan. Lalu lanjut gajah, apakah ini kentut kancil? Kancilkah yang kentut? Waduh, jadi kancil nih yang tertuduh. Apakah benar kancil yang kentut? Tapi gajah dan harimau sudah terlihat sangat marah adik-adik. Bagaimana ya jawaban kancil? Apakah benar dia yang kentut? Kaukah yang kentut, kancil? Mengaku, kancil? Kata harimau dengan sangat marah. Lalu kancil pun menjawab, iya Kak Harimau, saya mengaku. Tolong jangan marah kepadaku Kak Harimau. Kata kancil yang menggigil ketakutan nih adik-adik. Tidak bisa kancil, kita sudah membuat perjanjian. Maka tak ada ampun bila ada yang sampai melanggarnya, kata gajah. Tolonglah Kak Gajah, tolonglah Kak Harimau, rayu kancil dengan mengiba. Lalu harimau dengan tegas menjawabnya seperti ini nih adik-adik. Tidak bisa, ini ketetapan, kata harimau. Tapi kasihan juga ya adik-adik kalau kancil harus dihukum dengan cara dilempar. Nanti kalau badannya terluka dan cedera, bagaimana? Mau tahu kelanjutannya? Yuk simak terus. Lalu harimau menyuruh gajah nih adik-adik untuk melempar kancil keluar dari lubang itu menggunakan belalainya. Waduh, gimana tuh? Harimau pun berkata, wahai temanku gajah, lemparlah kancil ini keluar dari lubang ini menggunakan belalaimu itu, karena dia sudah melanggar perjanjian kita. Gajah pun menjawab seperti ini, baiklah harimau, aku akan lempar dia kuat-kuat, balas gajah. Maka gajah pun melempar kancil keluar dari lubang tersebut. Waduh, gimana ya keadaan kancil? Apakah dia akan selamat? Sesampainya di luar lubang, kancil pun tersenyum dan tertawa dengan riangnya. Kenapa ya adik-adik? Apakah dia tidak kesakitan? Lalu kancil pun berkata kepada gajah dan harimau, terima kasih Kak Gajah yang sudah melempar saya. Terima kasih juga Kak Harimau yang perkasa. Maafkan aku terpaksa membohongi kalian karena kalian selalu menggangguku. Maafkan saya Kak Gajah, maafkan saya Kak Harimau. Sebenarnya hari kiamat dan langit runtuh itu tidak ada. Bahkan saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tinggallah kalian di dalam lubang itu selamanya, kata kancil. Cerdas banget ya kancil, bisa membohongi dua hewan besar sekaligus. Akhirnya kancil pun terbebas nih adik-adik dari harimau yang selalu ingin memakannya, mengejarnya, dan memangsanya. Akhirnya kancil pun dapat berlarian dan bermain dengan tenang di dalam hutan itu. Oke adik-adik, itu tadi cerita yang berjudul Kancil dan Langit Runtuh dari Kak Ferry. Gimana nih ceritanya? Seru kan? Jadi dari cerita tersebut, kita tidak boleh mengganggu teman seperti harimau ya adik-adik. Tetapi kita juga tidak boleh membohongi teman seperti kancil, sampai menyusahkan teman kita juga. Jadi bertemanlah dengan baik ya adik-adik. Oke, jadi Kak Ferry undur diri dulu ya adik-adik. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah adik-adik. Sekian video tugas dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.